Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025. Hari Kamis sesudah pesta penampakan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, ajarilah kami menaruh cinta kasih, meluhurkan nama-Mu, dan melaksanakan kehendak-Mu, agar dengan demikian menjadi murid Yesus yang pantas. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 22a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya atau sesamanya, maka ia adalah seorang pendusta. Kata-kata Rasul Yohanes ini menegaskan hubungan yang erat antara mengasihi Allah dan mencintai sesama. Keduanya tidak dapat dilepas pisahkan. Seseorang yang mengaku mengasihi Tuhan harus pula selalu berupaya mencintai sesamanya. Namun, sesama di sini
tidak saja berarti orang-orang terdekat atau yang dikasihi, tetapi juga melibatkan mereka yang menjadi musuh atau orang yang kita benci atau orang yang pernah membuat kesusahan dalam hidup kita. Dasar dari tindakan mengasihi sesama adalah iman kita, bahwasanya Allah selalu mengasihi kita. Kasih Allah inilah yang seharusnya memotivasi setiap orang beriman untuk dapat mengasihi orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kasih yang tidak membeda-bedakan itulah yang dihayati oleh Yesus dalam setiap karya pewartaannya. Hidup dan tindakannya menggambarkan kepedulian dan campur tangan Allah bagi kehidupan manusia, khususnya bagi mereka yang terpinggirkan oleh masyarakat. Aku datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, kata Yesus, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Solidaritasnya kepada kaum miskin dan yang terpinggirkan hendaknya menginspirasi kita untuk memiliki rasa solidaritas kepada sesama, khususnya mereka yang menderita dan tersingkirkan. Di sekitar kita ada banyak orang miskin dan berkekurangan yang tersingkirkan, yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka kita perlu bekerja sama untuk ikut ambil bagian secara nyata dalam pewartaan kasih itu. Sebab bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah jika kita mengasihi sama kita dalam tindakan yang konkret. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita diajak sebagaimana Yesus adalah rasul dan guru besar dalam soal kasih, yang datang memberitakan tahun pembebasan kepada orang yang menderita. Maka kita pun diajak untuk menyebarkan kasih itu dalam seluruh kehidupan kita, agar mampu membebaskan sesama kita yang terbelenggu oleh pelbagai beban kehidupan ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi rasul-rasul Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.